perkenalkan, saya Julfikari Handoko NIM 20026120071. Saat ini saya sedang menjalani kegiatan dokter muda, kegiatan KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan RSUP Sanglah, periode 24 Januari 2022 sampai 5 Maret 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai nutrisi parenteral. Adapun untuk nutrisi parenteral yang akan saya presentasikan itu yang pertama adalah intralipid 20%, aminofusin L600 dan olimel N9E. Yang pertama mengenai intralipid 20%. Jadi intralipid 20% ini merupakan emulsi lemak steril non-pirogenik dengan komposisi setiap 1 liter intralipid 20% mengandung soybean oil sebanyak 200 gram, purified egg phospholipid sebanyak 12 gram, anhydrous glycerol sebanyak 22,5 gram, dan sodium hidroksida dengan total kalorinya adalah 2000 kilokalori per liter. Kemudian untuk sediaan dari intralipid ini berupa botol 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Untuk indikasi dan kontraindikasi dari intralipid 20%, yang pertama untuk indikasinya adalah sebagai sumber kalori dan asam lemak esensial untuk pasien yang memerlukan nutrisi parenteral jangka panjang, yaitu lebih dari 5 hari. Kemudian untuk pencegahan dan juga koreksi dari EFAD syndrome atau Essential Fatty Acid Deficiency. Untuk kontraindikasi dari pemberian intralipid 20% ini adalah pada pasien dengan gangguan metabolisme lemak seperti hiperlipemia patologis, lipoid necrosis, atau pankreatitis akut yang disertai dengan hiperlipidemia. Kemudian pasien yang alergi terhadap telur, kacang kedelai, dan protein kacang-kacangan. Kemudian pada pasien insufisiensi hepar yang berat dan hemofagositosis syndrome. Kemudian untuk dosisnya pada dewasa diberikan dengan dosis awal 0,5 ml per menit selama 15-30 menit. Apabila tidak ada reaksi alergi, maka rate infusnya bisa dinaikkan hingga 1 ml per menit, namun tidak melebihi 50 ml pemberiannya pada hari pertama. Kemudian pada hari kedua, dosisnya dapat dinaikkan dengan dosis harian, tidak melebihi 2,5 gram lemak per kilogram berat badan. Sedangkan untuk dosisnya pada neonatus dan infant, untuk dosis awalnya diberikan 0,5 gram per kilogram berat badan per hari, dengan dosis maksimal 3 gram per kilogram berat badan per hari. Kecepatan infus awalnya tidak melebihi 0,05 ml per menit selama 10-15 menit, kemudian baru kecepatan infusnya dapat dinaikkan. Dengan dosis harian maksimum itu 3 gram per kilogram berat badan. Untuk efek sampingnya dibagi menjadi efek samping yang langsung dan yang delayed. Untuk efek samping yang langsung itu seperti dyspnea, cyanosis, reaksi alergi, hiperlipemia, hiperkoagulability, dan mual muntah, nyeri kepala, peningkatan suhu, berkeringat, nyeri dada dan punggung, pusing, dan trombositopenia. Sedangkan untuk yang delayed, efek sampingnya berupa hepatomegali, jaundice, splenomegali, trombositopenia, leukopenia, peningkatan pada fungsi hepar, dan overloading syndrome. Untuk perhatian khusus pada pemberian intralipid 20% ini, pemberiannya pada pasien dengan gangguan metabolisme lemak, seperti pasien insufisiensi renal, DM yang tidak terkompensasi, pankreatitis, gangguan fungsi hepar, hipertiroidisme, dan sepsis, perlu dilakukan pemeriksaan serum trigliserida secara berkala. Kemudian hindari overdosis pemberian intralipid 20%. Kemudian ketika diberikan dalam jangka waktu yang panjang, maka perlu dilakukan pemeriksaan fungsi hepar. Apabila fungsi heparnya terganggu, maka terapinya harus dihentikan. Pada pasien neonatus, disarankan untuk melakukan platelet count secara berkala. Efek pemberian intralipid 20% pada wanita hamil dan juga fetus itu belum diketahui. Kemudian yang kedua adalah aminofusin L600.
Jadi untuk aminofusin L600 ini komposisinya itu adalah dari setiap 1000 ml aminofusin L600 ini mengandung asam amino sebanyak 50 gram, sorbitol 50 gram, xilitol 50 gram, kemudian vitamin dan juga elektrolit. Dengan total kalori itu 300 kilokalori per liter. Untuk sediaannya itu dengan botol kaca 500 ml. Kemudian indikasi dan kontraindikasi. Untuk indikasinya itu untuk memenuhi kebutuhan protein, elektrolit, energi, dan vitamin pada pasien yang tidak memungkinkan pemberian nutrisi enteral ataupun oral. Kemudian pada kondisi katabolik seperti infeksi berat, luka bakar, dan juga cedera berat. Sedangkan untuk kontraindikasinya pada pasien-pasien yang shock, pasien penyakit ginjal akut berat dan juga gangguan fungsi ginjal, pasien dengan hiperkalemi, kemudian pasien dengan intoleransi fruktosa dan sorbitol, keracunan metil alkohol, dan gangguan metabolisme asam amino. Untuk dosis dari aminofusin L600 ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Namun umumnya diberikan 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan maksimal kecepatan 3 ml per kilogram berat badan per jam. Untuk efek samping dari aminofusin ini yaitu mual dan kemerahan. Kemudian kalau diberikan larutan asam amino ini dengan rate infus yang terlalu cepat, itu akan kehilangan melalui ginjal. Kemudian akan bisa terjadi reaksi pada di area infus seperti infeksi atau peradangan pada pembuluh darah. Kemudian selanjutnya perhatian khusus, ini tidak disarankan pemberiannya pada anak-anak, ibu hamil, serta ibu yang menyusui. Kemudian tidak diberikan pada pasien gagal ginjal tanpa dialisis. Sebelum menggunakan obat ini juga perlu dipastikan pasien memiliki fungsi ginjal dan jantung yang baik. Kemudian monitor status kardiovaskular pada pasien dengan penyakit jantung dan perlu dilakukan monitor gula darah pada pasien DM karena dapat terjadi hiperglikemia akibat metabolisme dari sorbitol. Selanjutnya adalah yang nutrisi parenteral ketiga itu Olimel N9E. Jadi untuk Olimel N9E ini komposisinya di dalam setiap 1 liter Olimel N9E mengandung 400 ml glukosa yang terdiri dari hidroklorik acid, kemudian 400 ml asam amino yang terdiri dari glacial acetic acid, dan 200 ml emulsi lemak yang terdiri dari purified egg phosphatide, glycerol, sodium oat, dan sodium hydroxide, dan elektrolit dengan total kalori adalah 1070 kilokalori per liter. Sedianya itu dengan flexi bag 1000 ml yang terbagi menjadi 3 kompartemen, ada kompartemen glukosa, asam amino, dan emulsi lemak. Kemudian untuk indikasi dari Olimel N9E itu adalah untuk nutrisi parenteral pasien dewasa dan anak-anak di atas 2 tahun. Ketika nutrisi oral dan enteral tidak memungkinkan, tidak terpenuhi atau kontraindikasi. Kemudian pada pasien dengan kebutuhan protein tinggi dan energi rendah, misalnya pada pasien yang kanker atau pada late stage ICU. Kemudian kontraindikasi pemberiannya adalah dengan pasien yang hipersensitivitas telur, kedelai, atau protein kacang-kacangan, maupun senyawa kimia atau eksipiennya. Hiperlipidemia berat dan gangguan metabolisme lemak berat, yang ditandai dengan hipertrigliseridemia, kemudian hiperglikemia berat, dan peningkatan patologis konsentrasi plasma natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan fosfor. Untuk dosis pemberiannya pada dewasa itu sesuai pengeluaran energi, status klinis, berat badan, dan kemampuan metabolisme, serta adanya nutrisi lain yang diberikan misalnya melalui oral ataupun enteral. Dosis maksimumnya adalah 35 ml per kilogram berat badan asam amino, itu sama dengan 2 gram per kilogram berat badan asam amino, atau 3,9 gram per kilogram berat badan glukosa, atau 1,4 gram per kilogram berat badan lemak, dan 1,2 milimol per kilogram berat badan natrium, dan 1,1 milimol per kilogram berat badan kalium. Dengan maksimum kecepatan infusnya 1,8 mili per kilogram berat badan per jam.
Untuk anak-anak, maksimum konsentrasi yang dilihat adalah dari konsentrasi fosfat, maksimum itu 0,2 milimol per kilogram per hari. Untuk efek samping dari Olimel N9E ini dapat menyebabkan trombositopeni, kemudian hepatomegali dan juga jaundice, hipersensitivitas, peningkatan transaminase, bilirubin dan juga enzim liver, emboli vaskular paru, serta respiratory distress dan fat overload syndrome. Namun fat overload syndrome ini jarang terjadi. Untuk perhatian khususnya itu gangguan keseimbangan air dan elektrolit yang berat, kemudian overload cairan dan gangguan metabolik harus dikoreksi dahulu sebelum diberikan Olimel N9E. Kemudian perhatikan tanda-tanda alergi seperti demam, menggigil, nyeri kepala, dan dyspnea. Kemudian hati-hati juga pada pasien yang udem paru, gagal jantung, gangguan koagulasi, dan juga anemia. Mungkin sekian yang saya presentasikan mengenai nutrisi parenteral. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Sekian dan terima kasih.